Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pokok bahasan kita dalam acara perdana ini yang menyangkut dengan keberhasilan, yaitu dalam episod pertama ini kita bahas fenomena menggapai sukses, menggapai keberhasilan. Hidup ini memang keras, penuh duri, tantangan, dan liku-liku. Apalagi kita berangkat dari orang tua yang tidak mampu, sederhana dan miskin, dan sangat lemah secara ekonomi, keuangan, sosial, politik, dan juga kesehatan. Kesehatan orang tua maksudnya. Demikian juga dengan orang yang hidup lumayan, berkecukupan, dan status sosial mendingan atau orang kaya yang banyak uang, tetapi ada juga permasalahan. Jadi bukan hanya orang miskin ada permasalahan, orang yang ada uang juga bermasalahan. Permasalahannya macam-macam, seperti kurang perhatian dari orang tua karena sibuk dengan urusan sendiri. Jadi orang tua sibuk dengan karir, terlalu mengejar karir, maka anak jadi kurang kasih sayang dan kurang perhatian. Setelah anak meningkat remaja, dia merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya, dalam dirinya, yaitu berupa kehangatan dalam keluarga. Pada kondisi dan posisi seperti ini, si anak mulai mencari kelalaian di luar. Jadi sering kumpul-kumpul dengan kawan-kawan yang tidak jelas dan tidak ada tujuan. Jadi ini juga suatu problematika dalam menyongsong masa depan yang cerah. Oleh karena itu, permasalahan hidup itu macam-macam, penuh tantangan, penuh masalah. Si miskin terkendala dengan dana, uang dan modal. Sementara si punya uang lalai dan tidak fokus pada kebersamaan dalam keluarga, yang pada akhirnya anak-anak si miskin dan anak si yang punya uang atau yang hidupnya mendingan sama-sama tidak berhasil atau mengalami masalah, tidak lancar dalam kuliah. Berhasil adalah perjalanan hidup secara bertahap, yaitu dari tamat SMA kita mulai, selesai S1 atau minimal D3. Kalau bisa selesai S2, itu namanya sudah the best. Bila mencapai S3 itu sudah excellent. Apalagi kalau orang tua tidak ada uang bisa dapat S2, S3 itu excellent. Super excellent. Pada posisi S1 atau D3 sudah dapat dikategorikan berhasil. Berhasil minimal dalam pendidikan. Walaupun sesungguhnya ada kalanya tamat SMA juga banyak yang berhasil. Berhasil dalam bisnis, dalam dagang, dalam jualan, atau dalam politik, atau dalam sosial, kehidupan bermasyarakat berhasil, atau dalam seni dan budaya. Yang ujungnya berhasil itu diukur dengan uang masuk atau pendapatan per bulan yang tetap dan mengikat terus setiap waktu. Jadi harusnya atau standarnya orang yang selesai S1 harusnya lebih berhasil dari anak tamat SMA. Tapi tidak selamanya begitu. Status pendidikan atau gelar bukan ukuran keberhasilan. Bukan ukuran keberhasilan hidup. Status itu adalah modal dasar.
untuk melangkah ke dunia kerja, ke dunia nyata, atau ke bisnis, dan lain sebagainya. Maka setelah selesai kuliah, mulailah dengan motivasi dan semangat hidup yang optimis bahwa kita bisa berhasil. Perjalanan untuk mencapai keberhasilan itu memang rumit dan komplikasi. Kegagalan bukanlah akhir dari usaha. Kegagalan adalah suatu pukulan agar kita lebih yakin lagi dengan segala perhitungan yang matang. Mungkin yang sebelumnya agak kurang perhitungan. Uang bukan juga ukuran. Banyak orang yang sukses berangkat dari tidak ada uang. Orang tua tidak mampu dan hidup melarat, tapi berhasil. Dalam konteks keberhasilan, menjadi ASN atau PNS, atau bekerja di swasta, atau menjadi bawahan, apa saja sebagai pekerja, itu tidak termasuk dalam kategori orang berhasil. Kalau kita bekerja sama orang, sama pemerintah, sama perusahaan besar, itu bukan orang berhasil. Bukan kategori orang berhasil. Karena semua kerjaan itu tidak dapat meningkatkan potensi diri menjadi mandiri untuk keberlanjutan, sukses dan keberhasilan yang sebenarnya adalah para pelaku bisnis. Jadi orang yang berbisnis, berdagang, itu adalah peluang untuk berhasil lebih besar. Dan harus dipahami, bisnis tidak harus mempunyai modal besar atau dagang dan macam-macam. Tidak harus banyak uang. Tidak boleh dinilai dengan perusahaan. Tidak boleh dinilai dengan adanya perusahaan. Misalnya ada perusahaan itu yang agak bersibuk. Tidak begitu. Atau ada toko atau ada warung. Itu nanti kalau sudah berhasil. Tetapi jual gorengan di pinggir jalan juga masuk dalam konsep bisnis untuk berhasil, maju dan berkembang. Tentu dengan usaha keras, kerja tekun, pelan tapi pasti insya Allah berhasil menjadi orang kaya, punya perusahaan, punya warung, punya toko, pertokoan, swalayan dan macam-macam. Nah, sehingga menjadi PNS, ASN, karyawan swasta boleh saja untuk batu loncatan sambil belajar dan ngumpul modal, cari pengalaman. Setelah itu harus berani ambil risiko dan spekulasi, melompat untuk mandiri, untuk berbisnis. Jatuh bangun dalam bisnis adalah seperti makan nasi dengan sayur bening, tergigit cabai dan terasa pedas. Itu fenomenanya begitu untuk mencapai keberhasilan. Jadi poinnya adalah hidup itu memang penuh duri, lika-liku macam-macam, tapi jangan menyerah. Yakinlah insya Allah suatu saat akan berhasil. Kita lanjut di episode kedua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.